Tuan Hai, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Dokter melepas maskernya. Dia terlihat sangat lelah. Matanya menunjukkan simpati. Hasil terbaiknya adalah mati otak. Aku sedang menyeka tubuh istriku, Liu Ruyan, yang terbaring di ranjang rumah sakit. Dia tidak bergerak sama sekali. Dia tidak ada bedanya dengan dulu. Masih seperti boneka porselen yang indah. Hanya saja sekarang sudah tidak bernyawa. Aku tahu betul. 1,5 bulan lagi. Kontrak 5 tahun sialan ini akan berakhir sepenuhnya. Aku tidak hanya akan mendapatkan sisa pembayaran 8 juta. Tetapi juga bisa dari pernikahan tanpa status ini. Terbebas sepenuhnya. Mendapatkan kembali kebebasanku. Tapi aku tahu. Saat ini juga. Jiwa Liu Ruyan sedang melayang di atas kepalaku. Matanya terbuka lebar. Setiap pikiran di dalam hatiku. Beserta dengan apa yang disebut kebenaran selama 5 tahun ini. Dilihatnya dengan sangat jelas. Didengarnya dengan sangat gamblang. Bau disinfektan sangat menyengat. Aku berdiri dengan kaku di luar unit perawatan intensif. Ujung jariku terasa dingin. Aku bisa melihat Liu Ruyan di dalam melalui jendela kaca. Seluruh tubuhnya dipasangi selang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sedikit pun. Dokter, apa dia benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi? Meskipun hanya menjadi manusia vegetatif juga tidak apa-apa. Suaraku sangat serak. Terdengar seperti bukan suaraku sendiri. Dokter yang mengenakan jas putih itu hanya menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi. Nada bicaranya menunjukkan simpati yang standar. Pasien kekurangan oksigen dalam waktu lama. Kondisi terbaiknya juga mati otak. Keluarga harap mempersiapkan mental. 3 kata mati otak ini seperti pisau tumpul yang menggores hatiku berulang kali. Setengah bulan kemudian, Liu Ruyan dipindahkan dari ICU ke ruang rawat inap pribadi. Ini artinya, hidupnya yang berharga itu kini sepenuhnya bergantung pada mesin dingin dan obat-obatan. Sementara dirinya sendiri telah menjadi raga tanpa jiwa. Kelelahan berhari-hari membuat tubuhku sedikit tidak tahan lagi. Aku menyeret langkahku dan memeras handuk hangat hingga kering. Mulai menyekat tubuhnya. Kulitnya masih begitu halus. Hanya saja pucat tanpa rona. Sudah 5 tahun. Kontrak ini hanya tersisa 1,5 bulan. 5 tahun penuh. Aku hidup seperti bayangannya. Merawat kehidupannya. Menghalau orang-orang berniat buruk untuknya. Tapi dia, nona besar keluarga Liu yang angkuh ini, tidak pernah peduli padaku. Rasa jijik dan jarak di matanya tidak pernah disembunyikan sama sekali. Yang lucu adalah, sekarang dia menjadi seperti ini. Orang yang berjaga di samping tempat tidurnya untuk merawatnya tetaplah aku. Pintu kamar pasien berderit dan terbuka. Pikiranku pun terputus. Hai Qiang. Yang masuk adalah Chen Xi, sahabat karibku dari SMP hingga kuliah. Dia tampak kelelahan setelah perjalanan jauh. Jelas sekali begitu mendapat kabar. Dia langsung bergegas kemari. Dia berlari beberapa langkah ke depanku, merebut handuk dari tanganku, dan membantingnya keras ke dalam baskom. Percikan air mengenai seluruh wajahku. Lihat penampilanmu sekarang. Seperti mayat hidup. Suara Chen Xi menahan amarah. Dia sudah seperti ini. Untuk apa kau masih menjaganya? Bukankah dokter sudah bilang dari awal? Apa bedanya mati otak dengan mati sungguhan? Aku tidak bersuara. Hanya membungkuk, mengambil handuk, dan membasahinya kembali. Lanjut menyeka lengannya. Chen Xi melihat sikapku yang keras kepala. Menjadi semakin marah. Dadanya naik turun dengan kencang. Hai Qiang. Sadarlah. Selama 5 tahun ini, kau sudah melakukan begitu banyak hal untuknya. Apa dia tahu? Apa dia akan berterima kasih padamu? Apa dia menganggapmu manusia? Dia tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku. Kekuatannya begitu besar, seolah ingin meremukkan tulangku. Kau seperti budak di sisinya. Melayaninya tanpa henti. Sebenarnya untuk apa? Katakan padaku. Apa yang kau harapkan? Aku tetap diam. Apa yang bisa kukatakan? Memberitahunya kalau 5 tahun lalu kakakku sakit parah dan sangat membutuhkan biaya operasi yang besar. Memberitahunya kalau aku, seorang mahasiswa miskin, sudah tidak punya jalan lain. Bahwa ayah Liu Ruyan, Li Hua, yang mencariku, membeli 5 tahun hidupku dengan 8 juta, memintaku menjadi putrinya, suami kontrak untuk melindunginya, dan merawatnya. Aku tidak bisa mengatakan semua ini.
Ini adalah rahasiaku sendiri. Ini adalah salib yang harus kupikul. Chen Zi melihatku tidak berkata sepatah kata pun. Kekecewaan dan rasa kasihan di matanya hampir meluap. Dia melepaskan tanganku dan mundur selangkah, menunjuk ke arah Liu Ruyan yang tidak bereaksi di tempat tidur. Suaranya terdengar sedih. Kau pikir dengan menjaganya, dia bisa bangun? Kalaupun dia bangun, dia akan berterima kasih padamu. Jangan mimpi. Dia hanya akan menganggapmu pengganggu. Aku menundukkan pandanganku, melihat wajah Liu Ruyan yang dulu sedingin es. Dan saat ini, jiwa Liu Ruyan sedang melayang di salah satu sudut kamar ini, mungkin tepat di atas kepalaku. Dengan cara yang tidak bisa kusadari sama sekali. Mendengarkan setiap kata yang diucapkan Chen Zi. Suara Chen Zi seperti pisau baja yang panas membara. Menusukku lurus. Katakan padaku, bagaimana kau melewati 5 tahun ini? Kau pikir aku tidak tahu? Kau pikir aku buta? Brengsek! Dia tiba-tiba menarik lengan kananku. Lengan bajuku memperlihatkan bekas luka yang mengerikan. Seperti kelabang yang jelek, menjalar dari siku hingga ke lengan bawah. Bekas luka ini. Dan yang lebih panjang di pahamu. Berapa banyak tusukan yang kau terima untuknya saat kuliah? Coba kau hitung sendiri. Brengsek! Aku tidak berkata apa-apa. Mencoba menarik tanganku kembali. Tapi dia malah menggenggamnya lebih erat. Jangan pura-pura bisu di depanku. Hai Qiang. Waktu itu, di mana si Jiboda? Cinta sejatinya itu, dia lari lebih cepat dari kelinci. Kau si bodoh ini. Yang melihatnya dipukuli sampai pingsan dan berlumuran darah. Lalu kembali untuk menyelamatkannya. Dan hasilnya, nona besar itu sadar. Dan hanya ingat kakaknya, Jiboda, yang gagah berani. Dalam suara Chen Zi, terdengar nada sarkasme dan kekesalan yang kental. Jiwa Liu Ruyan yang melayang di udara bergetar hebat. Waktu itu, saat dihadang preman di luar sekolah, dia ingat Jiboda memegangi lengannya. Dengan wajah pucat, berkata dia terluka karena melindunginya. Saat itu, dia sangat kasihan dan ingin melihat lukanya. Tapi Jiboda bersikeras tidak mau, mengatakan, bekas lukanya terlalu menakutkan. Takut membuatnya takut. Jadi seperti inikah kebenarannya? Dia mengingat kembali dengan saksama. Setelah kejadian itu, Jiboda sepertinya memang jarang memperlihatkan lengannya di depannya. Dan juga, Hai Qiang. Dia sepertinya benar-benar selama lebih dari setengah bulan tidak muncul di sisinya. Saat itu, dia pikir Hai Qiang menyerah karena kesulitan. Atau sudah diperingatkan oleh ayahnya. Bahkan ada sedikit rasa bangga di hatinya. Pikiran ini, bagaikan seember air es yang disiramkan dari atas kepala, membuat seluruh jiwa Liu Ruyan mulai bergetar. Dan tahun kelulusan, Chen Zi terus berbicara tanpa henti. Suaranya menjadi sedikit lebih keras, seolah ingin merobohkan atap kamar pasien ini. Dia dibuat mabuk tak sadarkan diri oleh sekelompok anak orang kaya itu. Dan hampir diseret pergi. Siapa yang masuk dan menyelamatkannya? Kau! Dipukuli sampai babak belur. Dan setelah kembali tidak berani bersuara sedikit pun. Karena takut dia akan malu jika tahu. Beberapa hari yang lalu, dia kecelakaan mobil dan pendarahan hebat. Stok darah di rumah sakit menipis. Siapa yang tanpa pikir panjang langsung mendonorkan 400 cm kubik untuknya? Itu kau. Hai Qiang. Sebenarnya apa yang kau harapkan? Brengsek. Sekarang dia mati otak. Dokter sudah bilang dia tidak akan sadar lagi. Semua yang kau lakukan ini, mana dia tahu? Kau ini benar-benar tolol nomor 1 di dunia. Bahkan Fei Yang pun tidak sebutin dirimu. Chen Zi semakin emosional saat berbicara. Dadanya naik turun dengan kencang. Matanya pun memerah. Kata-kata ini seperti palu godam yang menghantam keras hati Liu Ruyan. Dia tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu semuanya. Ternyata cinta sejatinya yang dia banggakan adalah seorang pengecut. Ternyata suami kontraknya yang dia pandang sebelah mata adalah orang yang diam-diam memberikan segalanya untuknya. Sikap dinginnya padanya. Sikapnya yang memanggil dan mengusirnya sesuka hati. Saat ini berubah menjadi pisau paling tajam yang mengiris jiwanya sepotong demi sepotong. Chen Zi sepertinya juga lelah memarahi. Dia melihat sikapku yang keras kepala. Akhirnya hanya bisa menghela napas panjang.
Dengan kekecewaan dan kelelahan yang tak ada habisnya, dia mengayunkan tangannya dengan kasar dan berbalik, membanting pintu dengan keras dan pergi. Kamar Pasin kembali sunyi. Aku merapikan kembali lengan bajuku yang berantakan karenanya tanpa ekspresi. Mengambil handuk di baskom dan memerasnya hingga kering. Melanjutkan menyeka punggung tangan Liu Ruyan di ranjang rumah sakit. Setelah Chen Zi membanting pintu dan pergi, kamar Pasin kembali sunyi senyap. Jiwa Liu Ruyan melayang di samping, menatap wajahku dari samping yang sedang fokus menyeka tubuhnya. Gambaran selama 5 tahun melintas di benaknya satu persatu. Dia teringat saat aku pertama kali memasak untuknya. Dia mengerutkan kening dengan jijik dan bertanya, "Ini apa?" Makanan babi." Teringat saat aku mencuci bajunya dengan mesin cuci. Dia berteriak menyuruhku membuang semua barang bermereknya dan mengatakan baju orang kampung akan menularkan kutu. Sebaiknya kau tidak membawa virus apapun ke rumahku. Dia tidak mengerti dirinya saat itu. Bagaimana bisa dengan begitu sombongnya menyakitinya? Dia menatap wajahku yang tenang tanpa gejolak saat ini. Hatinya seperti ditusuk oleh ribuan jarum. Sakit yang tak tertahankan. "Hai Qiang," gumamnya. Suaranya seringan bulu. Hanya dia sendiri yang bisa mendengarnya. "Maafkan aku. Sungguh, maafkan aku." Betapa dia ingin mengulurkan tangan, seperti yang telah diimpikannya berkali-kali sebelumnya. Menyentuh pipiku dengan lembut, merasakan suhuku. Tapi saat dia mengulurkan tangannya dengan gemetar, ujung jarinya menembus pipiku tanpa hambatan. Lalu bahuku, tubuhku, tidak ada yang bisa disentuh. Tidak ada yang bisa digenggam. Rasa tak berdaya dan panik yang luar biasa menguasainya. Dia seperti seorang tahanan yang terperangkap dalam sangkar kaca transparan. Bisa melihat segalanya, mendengar segalanya, tapi tidak bisa berpartisipasi, tidak bisa mengubah apapun. Kenapa? Kenapa jadi seperti ini? Dia menatap tangannya dengan bingung. Air mata mengalir tanpa suara dari rongga mata jiwanya. Tapi itu pun hanya kehampaan. Hari-hari seperti ini berlalu selama 3 hari lagi. Pagi ini, aku sedang dengan hati-hati membersihkan rambutnya dengan air hangat, berusaha membuatnya tetap segar. Pintu ruang perawatan pribadi berderit dan didorong terbuka dengan kasar. Sesosok tubuh masuk dengan tergesa-gesa, diiringi tangisan yang berlebihan. "Ruyan, Ruyanku, kenapa kau begitu malang?" Itu adalah Bai Ningbing, sahabat terbaik yang disebut Liu Ruyan. Dia mengenakan pakaian bermerek dengan riasan yang indah. Namun saat ini, dia menerjang ke sisi ranjang, meraih tangan Liu Ruyan yang berada di luar selimut, dan mulai menangis meraung-raung. "Ruyan, kenapa kau bisa tertimpa musibah seperti ini? Bukankah kita sudah berjanji bulan depan akan pergi ke Maldewa bersama? Tas edisi terbatas yang kau janjikan padaku belum kau belikan. Kenapa kau?" Sambil menangis, dia mengguncang-guncang tangan Liu Ruyan dengan kekuatan yang membuat pergelangan tangan Liu Ruyan sedikit memerah. Aku meletakkan handuk di tanganku. Suaraku sedingin es. "Jangan menarik tangannya dan menangis sembarangan." Tangisan Bai Ningbing berhenti seketika. Dia menoleh dengan mata berlinang air mata, menatapku dengan sedikit kesal karena diganggu. Aku melanjutkan dengan tanpa ekspresi. "Bukankah kau lebih berharap dia mati? Untuk siapa kau bersandiwara menangis seperti ini? Hai Qiang." Jiwa Liu Ruyan melompat marah di samping. Tinjunya terkepal erat. "Ingin sekali meninju wajahku? Kenapa? Beginikah caramu berbicara dengan sahabatku? Tidak sopan sekali." Ningbing tulus bersedih untukku. Dia mengayunkan tinjunya dan menyerbu ke arahku. Tapi seperti yang diduga, tinjunya menembus tubuhku, tidak mengenai apapun. Bai Ningbing terdiam oleh kata-kataku. Kesedihan di wajahnya membeku sesaat. Kemudian seperti kucing yang ekornya terinjak, dengan panik membantah. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku berharap Ruyan mati? Aku dan Ruyan adalah sahabat terbaik. Kami lebih dekat dari saudara kandung. Jangan mengadu domba di sini." Suaranya agak melengking. Matanya juga sedikit menghindar. Jiwa Liu Ruyan juga tercengang. Dia menatap Bai Ningbing. Sikapnya yang sedikit berlebihan dan gelisah.
lalu menatap wajahku yang tenang tanpa gejolak. Kenapa Hejiang berkata seperti itu? Mungkinkah Ningbing? Untuk pertama kalinya, hatinya meragukan air mata sahabat baiknya ini. Meski hanya sedikit, Bai Ningbing. Karena kata-kataku, wajahnya menjadi pucat pasi. Baru saja ingin membuka mulut. Tiba-tiba, pintu kamar Pasin sekali lagi didorong terbuka dari luar. Kali ini yang masuk adalah seorang pria. Mengenakan setelan jas bermerek yang pas di badan. Rambutnya disisir rapi. Di pergelangan tangannya terdapat jam tangan edisi terbatas yang menyilaukan. Siapa lagi kalau bukan cinta sejati yang telah lama dirindukan Liu Ruyan? Ji Boda. Kalau bukan dia, sedikit keterkejutan melintas di mataku. Bukan karena dia datang, melainkan karena dia benar-benar kembali dari luar negeri. 3 tahun yang lalu, setelah aku dan Liu Ruyan menikah. Tuan muda Ji ini dengan alasan kau sudah menikah, sebaiknya kita tidak bertemu lagi. Dengan gagahnya pergi ke luar negeri, aku pikir, seumur hidupnya dia tidak akan pernah menginjakkan kaki di tanah ini lagi. Bai Ningbing melihat Ji Boda, seolah menemukan sandaran. Kepanikan di wajahnya langsung berkurang banyak. Bahkan ada sedikit rasa bangga yang tak terlihat. Jiwa Liu Ruyan saat melihat kemunculan Ji Boda, ekspresi marahnya karena Bai Ningbing membeku, digantikan oleh gejolak perasaan yang rumit. Aku memecah kesunyian, menatap Ji Boda dengan tenang. Apakah kau mendengar dia kecelakaan, lalu sengaja kembali dari luar negeri untuk merawatnya? Pandangan Ji Boda menyapu Liu Ruyan di ranjang rumah sakit. Tatapannya sama sekali tidak khawatir, malah terlihat sedikit jijik dan tidak sabar, seolah sedang melihat sesuatu yang kotor. Dia tertawa sinis, suaranya penuh dengan kekejaman dan kedinginan. Merawatnya? Hai Qiang, apa kau sudah gila? Dia istrimu. Tentu saja kau yang merawatnya. Apa hubungannya denganku? Dia berhenti sejenak. Sudut mulutnya menyunggingkan senyum serakah yang tak disembunyikan. Dulu saat pacaran denganku. Kalau bukan karena dia gegabah menandatangani kontrak yang mengatakan akan membagikan sebagian hartanya padaku setelah mati. Kau pikir aku akan datang ke tempat sialan ini? Sialan sekali. Aku bahkan takut tertular nasib buruknya yang akan memengaruhi peruntunganku sendiri. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Bai Ningbing menjadi sedikit geli. Sementara, jiwa Liu Ruyan yang melayang di udara bergetar hebat. Mata ilusinya menatap tajam ke arah Ji Boda, yang tadinya masih ada secercah harapan. Saat ini seperti dihantam badai. Dengan cepat meredup, hingga benar-benar membeku. Ji Boda jelas tidak menyadari, atau lebih tepatnya tidak peduli pada seorang manusia vegetatif dan perasaan jiwanya. Dia seolah membuka keran pembicaraan dengan nada yang semakin ringan dan jahat. Kau pikir dulu aku benar-benar mencintainya? Hah? Hanya main-main saja. Dia memandangi dari atas ke bawah. Liu Ruyan yang tak bernyawa di ranjang rumah sakit. Tatapannya merendahkan. Kalau bukan karena statusnya sebagai nona besar keluarga Liu, bisa memberiku keuntungan dan sesekali memberiku uang. Siapa yang mau sabar bersama nona besar yang merasa benar sendiri seperti dia? Pacaran saja bertele-tele. Bahkan untuk berciuman saja seperti akan membunuhnya. Paling-paling hanya berpegangan tangan. Ji Boda mencibir, lalu mengubah topik pembicaraan. Dengan nada sombong, pandangannya melirik ke arah Bai Ningbing di samping. Tidak seperti Ningbingku. Baru kenal 2 hari sudah mau menyerahkan segalanya padaku. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi artinya sudah sangat jelas. Di wajah Bai Ningbing muncul ekspresi malu-malu tapi bangga. Bahkan dia sedikit merapat ke sisi Ji Boda. Jiwa Liu Ruyan terpaku di tempat, seolah disambar petir tak terlihat. Dia menatap pria di depannya dengan tidak percaya. Pria yang pernah dia puja di hatinya, yang dia kira pria paling lembut dan paling mencintainya di dunia. Ternyata semua kasih sayang itu, semua sumpah setia itu hanyalah kebohongan yang dirangkai dengan indah. Di matanya, dia hanyalah mesin ATM, sebuah alat yang bisa dimanfaatkan, dan yang disebut sahabat terbaiknya. Ternyata sudah lama berselingkuh dengan pria yang sangat dicintainya. Bersama-sama, rasa absurditas yang luar biasa dan kemarahan karena dikhianati bercampur dengan keputusasaan yang tak berujung. Seperti air pasang yang menenggelamkan jiwa Liu Ruyan sepenuhnya.
Dia menatap wajah Jiboda yang tampan, namun penuh dengan keburukan. Hanya merasa mual, cinta, dan kegigihan selama 5 tahun. Hancur berkeping-keping saat ini. Bai Ningding melihat Jiboda sudah berbicara sejauh ini, akhirnya melepaskan topengnya sepenuhnya. Dia tersenyum manja dan bersandar di pelukan Jiboda. Gerakannya begitu natural seolah telah berlatih ribuan kali. Kak Jiboda, apa yang perlu dibicarakan dengan orang mati ini? Dia melirik Liu Ruyan di ranjang rumah sakit. Matanya penuh dengan kebencian yang tak disembunyikan. Tidak menyangka. Ya, tanda tanya. Liu Ruyan, kau juga mengalami hari ini. Sungguh pantas. Dulu, kalau bukan karena keluargamu punya sedikit uang, bagaimana mungkin Kak Jiboda menyukaimu? Wanita yang merasa benar sendiri sepertimu, aku sudah lama ingin bersamanya. Suaranya melengking dan menusuk, seperti kupu yang menggores kaca. Jiwa Liu Ruyan gemetar karena marah di sampingnya. Tinju ilusinya terkepal erat. Berkali-kali dia mengarahkannya ke Bai Ningding dan wajah Jiboda. Sayangnya setiap kali hanya menembus tubuh mereka dengan sia-sia. Dia seperti binatang buas yang terperangkap dalam sangkar. Marah namun tak berdaya. Bai Ningding seolah bisa merasakan kemarahan yang tak berdaya itu. Tertawa semakin sulit. Bai Ningding mengulurkan tangannya yang terawat baik. Dengan lembut menyentuh pipinya sendiri. Dengan tatapan provokatif menatap ranjang rumah sakit. Liu Ruyan. Oh Liu Ruyan. Lihatlah penampilanmu yang menyedihkan sekarang. Kurus kering tinggal tulang. Wajah itu pucat kekudingan. Seperti baru digali dari tanah. Tidak seperti aku. Kulitku lembut. Dan wajahku merona. Sambil berbicara, dia sengaja membusungkan dadanya. Memamerkan asetnya. Cika-cika. Sungguh menyedihkan. Kau tahu betapa lelahnya aku setiap hari berpura-pura menjadi sahabatmu di depanmu. Berpura-pura baik. Nada bicara Bai Ningding penuh dengan keluhan dan penghinaan. Kau benar-benar menganggap dirimu seorang putri. Seenaknya memerintahku karena keluargamu punya uang. Memperlakukanku seperti pembantu. Sekarang baguslah. Kena batunya. Kan tanda tanya. Dia tertawa terbahak-bahak. Lengannya memeluk erat Jiboda. Oh, benar. Ada satu hal yang lupa kuberitahukan padamu. Bai Ningding mendekat ke Jiboda, mencium pipinya. Kemudian dengan sikap pemenang mengumumkan, aku dan Kak Jiboda sudah lama bersama. Saat kau masih mengira dia sangat mencintaimu, dia tidur di tempatku setiap malam. Tidak menyangka, kan tanda tanya. Haha, setiap kata, seperti belati beracun, yang menusuk tajam ke jantung Liu Ruyan. Siluet jiwanya tampak sedikit meredup. Di matanya, hanya tersisa penyesalan tak berujung dan amarah yang meluap-luap. Pembohong. Semuanya pembohong. Dua orang yang paling dia percayai ternyata telah bersekongkol menipunya dari awal hingga akhir. Jiboda menatap Bai Ningding yang sombong. Tidak hanya tidak menghentikannya, malah menunjukkan senyum memanjakan. Dia akhirnya mengalihkan pandangannya ke arahku yang sedari tadi diam. Tatapannya seperti melihat semut yang mengganggu. Dia berdecak, seolah sedang menilai barang murahan. Hai Qiang. Oh Hai Qiang. Kau benar-benar pria yang tidak berguna. Apa gunanya menerima tusukan untuknya? Apa gunanya melakukan begitu banyak hal untuknya? Pada akhirnya, dia tetap akan mati. Nada bicaranya ringan, seolah sedang menceritakan hal lucu yang tidak ada hubungannya dengannya. Kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Dan harus melihatku mengambil warisannya. Katakan, sebenarnya apa yang kau harapkan? Dia mengulurkan tangan seolah ingin menepuk bahuku. Tapi aku menghindar. Dia tidak marah, malah tertawa lebih bangga. Tawanya sangat menusuk. Bai Ningding di samping juga ikut tertawa. Tubuhnya bergetar karena tawa. Besok, Jiboda sedikit menahan tawanya. Tapi kesombongannya tidak berkurang sedikit pun. Aku akan pergi ke notaris untuk mengambil semua uang yang menjadi hakku. Dia menatapku dengan dingin. Kau urus surat keterangan mati otaknya. Jangan menunda urusanku. Kalau tidak, dia berhenti sejenak. Merendahkan suaranya. Ancaman dalam nadanya tidak disembunyikan. Akan kubunuh kau. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Membunuhku? Dia tidak pantas. Pria pengecut yang hanya berani berkuasa di depan wanita. Hanya bisa mengancam. Jiboda sepertinya merasa sikapku yang
Keras kepala ini sangat membosankan. Mengerutkan keningnya. Sialan. Dia mengibaskan tangannya dengan jijik, seolah ingin mengusir kotoran. Terlalu lama di tempat seperti ini. Rasanya seperti tertular bau mayat. Dia menarik tangan Ningbing. Ayo pergi, Ningbing. Jangan biarkan kesialan orang ini merusak suasana hati kita. Bai Ningbing langsung bersandar seperti burung kecil. Sebelum pergi, dia tidak lupa menoleh ke arah Liu Ruyan di ranjang rumah sakit, memberikan tatapan jahat dan penuh sukacita atas penderitaan orang lain. Pintu dibanting tertutup, mengisolasi suara mereka. Kamar pasien kembali sunyi seperti semula. Hanya saja di udara, sepertinya masih tertinggal bau dari pasangan itu. Bau parfum murah dan wajah tak tahu malu yang bercampur. Liu Ruyan sangat ingin menyerbu dan merobek wajah mereka. Sayangnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Aku mengambil handuk yang tadi diletakkan di samping, membasahi dan memerasnya kembali. Melanjutkan pekerjaan yang belum selesai. Menyeka lengan Liu Ruyan di ranjang rumah sakit. Perlahan-lahan. Gerakannya lembut dan teratur. Seolah drama tadi hanyalah lalat yang mengganggu. Apa kau sedang menertawakanku? Sebuah suara lirih dengan nada sengau terdengar seperti gumaman. Lagi pula, selama 5 tahun ini aku sangat jahat padamu. Aku tidak menyangka kau telah melakukan begitu banyak untukku. Kenapa? Kenapa aku begitu bodoh dan tolol? Tidak bisakah membedakan antara pria brengsek dan teman sejati? Suaranya dipenuhi penyesalan dan cemoohan diri. Juga sedikit kerapuhan yang sulit dideteksi. Gerakanku tidak berhenti. Tapi dalam hati aku berpikir, semua ini akhirnya akan segera berakhir. 5 tahun seperti hukuman penjara yang panjang. Sekarang masa hukumanku hampir selesai. Aku padanya. Setidaknya sekarang tidak memiliki perasaan khusus. Yang tersisa hanyalah semangat kontrak. Dan sedikit harapan akan kebebasan yang akan datang. Sebentar lagi, aku bisa membawa uang itu dan pergi dari sini. Mencari kakakku. 2 badut itu baru saja pergi tidak lama. Pintu kamar pasien terbuka lagi. Kali ini yang masuk adalah ayah Liu Ruyan, Liu Hua. Dia terlihat sedikit lelah. Matanya menunjukkan kecerdasan yang tajam. Juga sedikit rasa bersalah yang tidak mudah terlihat. Udara seolah masih dipenuhi oleh jiboda. Bau parfum murah di tubuhnya. Dan aura sinis Bai Ningbing. Kemunculan Liu Hua sedikit meredakannya. Dia berjalan ke sisi ranjang. Pertama-tama menatap Liu Ruyan yang pucat. Baru, kemudian menoleh ke arahku. Hai Qiang, 5 tahun ini kau sudah bekerja keras. Suaranya sangat tulus. Aku tidak berbicara. Hanya mengangguk. Bekerja keras. Lebih dari sekadar bekerja keras. Kontraknya juga akan segera berakhir. Dia berhenti sejenak. Sepertinya sedang mempertimbangkan kata-kata. Apa rencanamu? Mau melanjutkannya? Melanjutkan? Aku hampir salah dengar. Melanjutkan menjadi budak? Atau terus melihat wajah dingin putrinya? Direktur Liu. Aku membuka mulut. Suaraku sangat tenang. Setelah kontrak berakhir, aku tentu saja akan pergi. Dia sepertinya tidak terkejut. Menghela napas. Benar juga. Keluarga Liu kami yang berutang padamu. Begini saja. Dia berpikir sejenak. Jika kau tidak berniat melanjutkan, aku pribadi akan memberimu tambahan 10 juta. Anggap saja sebagai upah kerja keras selama 5 tahun ini. Juga sebagai sedikit kompensasi dari keluarga kami. 10 juta ditambah 8 juta yang asli. Ditambah yang dia katakan sebelumnya. Jika kontrak berakhir akan diberi 10 juta lagi. Angka ini cukup untuk membuat kakakku hidup tanpa khawatir seumur hidupnya. Aku menghitung dalam hati. Wajahku tetap tanpa ekspresi. Uang itu tentu saja aku mau. Itu hakku. Awalnya kupikir seiring berjalannya waktu, anak itu, Ruyan, mungkin bisa lebih dewasa. Bisa melihat kebaikanmu. Suara Liu Hua terdengar sedikit tak berdaya. Juga sedikit rasa bersalah yang tak kentara. Tapi sifat keras kepalanya itu memang tidak baik padamu. Ini juga sebagai orang tua. Tidak bisa kami kendalikan sepenuhnya. Dia keras kepala. Lebih dari sekadar keras kepala. Dia sangat manja dan kasar. Jiwa Liu Ruyan yang melayang di udara bergetar hebat. Jadi ini adalah pengaturan ayahnya. Untuk melindunginya. Dia selalu mengira akulah yang mati-matian mendekatinya. Ayahnya tertipu olehku. Dia teringat
bagaimana dia memperlakukanku. Sarapan pertama yang kubuat untuknya. Dia sebut makanan babi. Dan langsung membuangnya ke tempat sampah. Aku mencuci gaun tidur sutranya dengan mesin cuci. Dia berteriak mengatakan tangan kotor orang kampung yang menyentuh barangnya membuatnya jijik, akan menularkan kutu dan virus. Menyuruhku pergi. Dia masih ingat, di rumah selain dirinya, ayahnya, dan beberapa kerabat yang sesekali datang, menatapku dengan tatapan kasihan yang samar. Saat itu, dia masih merasa mereka tertipu oleh penampilanku yang jujur ini. Sekarang, kalau dipikir-pikir, yang mereka kasihani, mungkin bukan hanya aku, menantu yang tinggal di rumah mertua, melainkan juga mengasihani dia, Liu Ruyan, yang buta. Bodohnya tidak tertolong, menganggap kayu sebagai mutiara, menganggap ketulusan sebagai sampah. Air mata dari jiwanya mengalir tanpa suara, tapi tidak bisa menyentuh apapun. Penyesalan menenggelamkannya seperti air pasang. Ternyata yang paling tidak masuk akal, paling kejam, orang yang paling bodoh, adalah dirinya sendiri selama ini. Lim Hua masih mengatakan sesuatu. Mungkin beberapa basa-basi, aku mendengarkan. Tapi dalam hati berpikir, 5 tahun ini akhirnya berakhir. Sejujurnya, aku sudah tidak punya perasaan apalagi pada Liu Ruyan. Setidaknya untuk saat ini. Setelah kontrak nikah 5 tahun berakhir dan aku mendapatkan uang, aku akan segera membawa kakakku pergi jauh. Kota ini, orang ini, semua masalah ini tidak akan ada hubungannya lagi denganku. Memikirkan ini, aku bahkan merasa udara menjadi lebih segar. Keesokan harinya, aku sama sekali tidak pergi ke notaris, mengurus surat keterangan untuk Liu Ruyan. Aku tidak sebodoh itu. Terlebih lagi, kontrak itu tertulis dengan jelas. Aku harus bertanggung jawab atas keselamatan pribadinya. Sampai kontrak berakhir, keadaannya yang setengah mati sekarang. Jika terjadi sesuatu, tanggung jawab akan jatuh padaku. Ji Bode, ingin mendapatkan uang? Silakan tunggu saja. Benar saja. Malam itu, pintu kamar Pasim kembali didorong dengan kasar. Ji Bode dan Bai Ningbing masuk beriringan. Wajah keduanya menunjukkan ketidaksabaran. Terutama wajah tampan Ji Bode, yang hitam seperti dasar panci. Hai Qiang, apa maksudmu? Begitu membuka mulut, nadanya langsung menuduh. Seolah aku berutang jutaan padanya. Mana surat keterangan yang kuminta kau urus? Aku meliriknya sekilas. Malas meladeni orang seperti ini. Semakin diladeni, semakin menjadi-jadi. Bai Ningbing di sampingnya berkata dengan sinis. Kak Ji Bode, untuk apa bicara dengannya? Menurutku dia sengaja. Tidak ingin kau mendapatkan uang dengan lancar. Sambil berkata, tatapannya seperti ular berbisa. Menyapu Liu Ruyan di ranjang rumah sakit. Lalu jatuh ke arahku. Ada orang-orang tertentu yang tidak suka melihat orang lain bahagia. Mereka berdua bersandiwara tanpa menghiraukanku. Sama sekali tidak menganggapku ada. Baguslah. Setidaknya aku tidak perlu banyak bicara. Aku hanya diam menatap mereka. Ingin melihat trik apa yang ingin dimainkan oleh pasangan tak tahu malu ini. Ji Bode jelas sudah kehabisan kesabaran. Dia menatapku dengan tajam, tanpa berkata apa-apa lagi. Langsung berjalan menuju ranjang Liu Ruyan. Tatapannya begitu buas seolah ingin memakanku hidup-hidup. Bai Ningbing mengikutinya dari belakang. Dengan wajah penuh kegembiraan dan kekejaman. Hatiku berdebar. Apa yang ingin mereka lakukan? Detik berikutnya aku mengerti. Ji Bode mengulurkan tangannya. Targetnya sangat jelas, yaitu selang oksigen di hidung Liu Ruyan dan selang infus di punggung tangannya. Sialan, karena dia setengah mati. Lebih baik mati sekalian. Dia menggeram dengan gigi terkatup. Suaranya penuh dengan keserakahan dan kekerasan. Dengan begitu aku bisa cepat mendapatkan uang. Kau, si bucin tolol, jangan coba-coba menghalangiku. Dia bahkan menoleh untuk memperingatkanku. Tatapannya penuh penghinaan. Cepatlah, Kak Ji Bode. Jangan buang waktu. Bai Ningbing mendesak dengan suara melengking di sampingnya. Sikapnya yang tidak sabar itu, seolah setiap detik Liu Ruyan hidup adalah siksaan baginya. Setelah mendapatkan uang, kita akan pergi jauh. Tidak perlu lagi melihat hal-hal sial ini. Sialan, dua binatang ini. Aku langsung berdiri, mendorong Ji Bode yang menghalangiku.
Beraninya kalian. Suaraku tidak keras, tapi cukup dingin. Di kontrak tertulis dengan jelas. Aku harus melindungi keselamatannya. Sekarang dua bajingan ini ingin membunuh di depanku. Jiboda terdorong olehku dan terhuyung. Hampir jatuh. Dia menstabilkan dirinya. Wajahnya langsung menjadi buas. Hai Qiang, kau cari mati? Ya, tanda tanya. Ini bukan urusanmu. Minggir. Dia menerkam seperti anjing gila. Tinjunya langsung mengarah ke wajahku. Aku segera menghindar dan bergulat dengannya. Bajingan ini kelihatannya saja sopan, tapi tenaganya cukup besar. Sepertinya dia sering menggunakan uang Liu Ruyan untuk pergi ke game. Dan jiwa Liu Ruyan ada di samping. Hanya bisa melihat, berteriak, dan menangis histeris. Menggunakan tubuh ilusinya untuk menabrak dan memukul. Tapi semuanya sia-sia. Dia hanya bisa melihat kurva yang menandakan tanda-tanda kehidupan itu. Melompat liar di layar. Lalu perlahan-lahan menjadi garis lurus. Keputusasaan seperti air laut yang dingin. Langsung menenggelamkannya. Suara alarm yang menusuk telinga menggema di seluruh kamar. Detak jantung. Kurva pada monitornya seperti kuda liar yang tak terkendali. Melompat-lompat tak beraturan. Menandakan nyawa yang melayang dengan cepat. Tangan jahat Jiboda hendak menyentuh selang oksigen di hidung Liu Ruyan. Minggir. Aku berteriak marah. Dengan sekuat tenaga mendorongnya menjauh. Dia terdorong olehku dan terhuyung. Tatapannya begitu buas seolah ingin menelanku hidup-hidup. Hai Qiang, kau cari mati. Dia menerkam lagi. Tinjunya menghujani seperti rintik hujan. Aku tidak peduli rasa sakit. Aku memegangnya erat-erat. Tidak membiarkannya mendekati ranjang sedikit pun. Tujuanku hanya satu. Mengulur waktu. Meskipun hanya 1 detik. Selama kontrak belum berakhir. Aku harus melindunginya. Dalam kekacauan itu, aku tidak bisa sepenuhnya bertahan dari kejahatan dari arah lain. Bening-ding. Sejalang itu, saat aku dan Jiboda sedang bergulat, dengan wajah penuh kegembiraan yang menyimpang. Matanya berkilat jahat. Dia sudah mencabut selang infus di tangan Liu Ruyan. Saat ini, tangannya secepat kilat, langsung meraih selang oksigen di hidung Liu Ruyan, dan menariknya dengan keras. Terdengar suara cirses es. Selang tipis itu dicabutnya dengan kasar dan dilemparkan ke lantai. Tepat saat selang oksigen dan infus dicabut, Liu Ruyan diranjang rumah sakit. Tubuhnya yang selama ini seperti porselen indah dan tak bernyawa, tiba-tiba bergetar. Tenggorokannya sepertinya bergerak sedikit, seperti orang tenggelam, yang akhirnya bisa menghirup udara pertama. Kemudian, mata yang telah lama terpejam itu tiba-tiba terbuka lebar tanpa peringatan. Itu bukan tatapan kosong seorang manusia vegetatif. Bukan juga tatapan lemah orang yang baru sembuh. Itu adalah mata yang tajam seperti listrik. Sedingin pisau. Dengan makna tak terhingga dan amarah yang meluap-luap. Menatap lurus ke arah Bening-ding yang berdiri di samping ranjang. Waktu seolah berhenti saat itu. Bening-ding masih dengan senyum puas setelah mencabut selang. Jiboda juga sedang marah karena dihalangi olehku. Detik berikutnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tangan Liu Ruyan yang kurus kering, hanya tersisa kulit dan tulang. Dengan kekuatan yang luar biasa, tiba-tiba terangkat. Dengan sekuat tenaga, sebuah tamparan keras mendarat di wajah Bening-ding yang berias indah. Telak, sebuah suara keras. Tamparan yang nyaring ini meledak di kamar pasien yang sunyi, membuat gendang telinga sakit. Jalang, sebuah makian dingin dan menusuk, keluar dari bibir pucat Liu Ruyan. Dengan kebencian yang tak terhingga, Bening-ding terhuyung karena tamparan ini. Hiasan rambutnya bahkan miring. 5 bekas jari yang jelas dengan cepat muncul di wajahnya. Dia memegangi wajahnya yang panas, menatap wanita di ranjang yang tiba-tiba hidup kembali dengan tidak percaya. Dia benar-benar terpana. Matanya penuh dengan ketakutan dan kebingungan. Perkelahianku dengan Jiboda juga tiba-tiba berhenti. Wajah Jiboda yang buas dan marah seketika membeku, digantikan oleh ketakutan yang luar biasa. Wajahnya langsung pucat pasi. Pupil matanya menyusut drastis karena terkejut. Menatap tajam ke arah Liu Ruyan, seolah melihat hantu paling luar biasa di dunia. Liu Ruyan sadar. Tidak.
Ini lebih dari sekadar sadar. Tatapan matanya, auranya, tidak seperti orang yang baru saja kembali dari ambang kematian otak. Ekspresi wajah Jiboda berubah lebih cepat dari pertunjukan Bian Lian. Sedetik yang lalu masih beringas. Ingin sekali mencekik orang di ranjang rumah sakit itu. Detik berikutnya, wajah tampan itu dipenuhi dengan kegembiraan luar biasa karena telah kembali. Dan ketakutan yang luar biasa setelahnya. Brok! Dia langsung berlutut di samping ranjang rumah sakit. Lututnya menghantam lantai, mengeluarkan suara yang tumpul. Sayang, sayang, kamu akhirnya sadar. Dia mulai meraung-raung sambil menangis terseduh-seduh. Suaranya begitu menyayat hati. Aktingnya begitu berlebihan. Oscar berutang padanya sebuah piala emas kecil. Aku menjagamu siang dan malam. Merawatmu. Kau tahu, aku sangat mengkhawatirkanmu. Sambil meraung-raung menangis, dia mencoba meraih tangan Liu Ruyan. Pergelangan tangan yang mengenakan jam tangan edisi terbatas itu sengaja di pagar tempat tidur logam yang dingin terbentur, mengeluarkan suara dentingan, seolah-olah menceritakan tanpa suara penderitaan dan pengorbanannya selama ini. Penampilannya yang menyedihkan itu, air matanya langsung jatuh. Sekilas memang terlihat meyakinkan. Bai Ningbing juga langsung bereaksi. Meskipun pipinya masih terasa panas, tapi naluri untuk bertahan hidup membuatnya langsung mulai bekerja sama. Iya, Ruyan, kau tidak tahu betapa khawatirnya Kak Jiboda padamu. Kami hampir gila karena khawatir. Dia juga ingin mengeluarkan beberapa tetes air mata. Sayangnya, aktingnya sangat buruk. Menangis kering beberapa kali. Terlihat sedikit lucu. Liu Ruyan di ranjang rumah sakit. Tatapannya sedingin pisau bedah. Hanya diam-diam menonton mereka berdua berakting. Tidak ada ekspresi berlebihan di wajahnya. Mulutnya juga tidak mengucapkan kata-kata berlebihan. Hanya dari sela bibirnya yang pucat. Dengan lembut mengucapkan satu kata. Pergi. Kata ini tidak keras. Bahkan sedikit serak karena baru sembuh dari sakit lama. Tapi seperti palu godam yang menghantam keras hati Jiboda dan Bai Ningbing. Tangisan Jiboda berhenti seketika. Ekspresi wajahnya juga menegang. Sayang, ada apa denganmu? Apa ada yang tidak nyaman? Aku Jiboda. Kau tidak mengenalku lagi? Dia mencoba untuk terus berakting. Nadanya penuh dengan luka dan kebingungan. Bai Ningbing juga segera membantu. Ruyan, kau pasti salah paham. Bagaimana mungkin kami menyakitimu? Kami mengkhawatirkanmu. Mengkhawatirkanku? Liu Ruyan akhirnya berbicara lagi. Suaranya masih tanpa gejolak. Apakah khawatir aku tidak mati cukup cepat? Jadi kalian turun tangan sendiri. Mencabut selang oksigen dan infusku. Setiap kata yang dia ucapkan. Wajah Jiboda dan Bai Ningbing menjadi semakin pucat. Bukan seperti itu. Jiboda buru-buru melambaikan tangannya. Keringat dingin sudah muncul di dahinya. Baiklah, dengarkan penjelasanku. Kami melihatmu terlalu menderita. Ingin membuatmu. Tidak. Kami melihat instrumen itu sepertinya ada sedikit masalah. Ingin memeriksanya. Ya, hanya memeriksa instrumen. Kebohongan yang dibuat ini. Dia sendiri merasa tidak masuk akal. Memeriksa instrumen butuh 2 orang. Satu mencabut selang oksigen. Satu mencabut selang infus. Sudut bibir Liu Ruyan melengkung tipis. Penuh dengan ejekan. Jiboda. Bai Ningbing, kalian menganggapku bodoh? Atau kalian pikir otakku bermasalah karena baru sadar? Ruyan, kau benar-benar salah paham. Bai Ningbing masih ingin membela diri. Kami tulus demi kebaikanmu. Demi kebaikanku. Liu Ruyan tertawa sinis. Ya, demi kebaikanku. Jadi saat aku sakit parah, kalian berdua bermesraan di kamarku. Merencanakan bagaimana membagi warisanku. Ini juga demi kebaikanku. Kalimat ini bagaikan petir di siang bolong. Langsung menyambar Jiboda dan Bai Ningbing. Membuat mereka hangus luar dalam. Mereka tidak pernah menyangka. Kata-kata ini. Liu Ruyan ternyata mendengarnya semua. Kata demi kata. Aku. Jiboda tergagap. Tidak bisa mengarang sepatah kata pun lagi. Bai Ningbing bahkan lebih takut dan gemetar seluruh tubuh. Bahkan tidak bisa berbicara dengan lancar. Sebelum aku memanggil satpam. Suara Liu Ruyan tiba-tiba meninggi. Dengan wibawa yang tak terbantahkan.
segera menghilang dari hadapanku. Kedinginan dan niat membunuh yang terpancar dari matanya membuat Jiboda dan Bei Ningbing bergidik. Mereka sama sekali tidak ragu jika mereka tinggal 1 detik lebih lama. Wanita yang baru saja kembali dari gerbang neraka ini benar-benar akan melakukan sesuatu yang akan mereka sesali seumur hidup. Melihat sikap Liu Ruyan yang begitu keras, berakting lebih lanjut juga tidak ada gunanya, malah bisa membuatnya benar-benar marah. Jiboda dan Bei Ningbing saling berpandangan dan melihat ketakutan serta kepanikan di mata satu sama lain. Kami pergi sekarang juga. Jiboda bangkit dari lantai dengan tergesa-gesa, menarik Bei Ningbing yang sudah kebingungan, bergegas menuju pintu kamar tanpa menoleh ke belakang. Penampilan mereka yang melarikan diri itu sama sekali tidak ada lagi kesombongan dan kebanggaan sebelumnya. Aku menonton dengan dingin sepanjang waktu, melihat pasangan tak tahu malu ini melarikan diri seperti anjing liar. Hatiku tidak merasakan apa-apa. Jiboda dan Bei Ningbing seperti 2 anjing yang ekornya terinjak. Setelah melarikan diri dengan ekor di antara kaki, kamar pasien akhirnya tenang selama beberapa hari. Tapi ketenangan ini tidak bertahan lama. 2 orang tak tahu malu itu jelas tidak menyerah. Setiap beberapa hari, mereka mencoba datang ke rumah sakit. Setiap kali berakting lebih menyedihkan. Jiboda membawa bunga, Bei Ningbing membawa keranjang buah. Air mata langsung keluar. Aktingnya sangat buruk dan lucu. Tapi Liu Ruyan bukan lagi orang yang sama. Nona besar yang bisa ditipu dengan beberapa kata manis. Matanya sedingin es. Setiap kali langsung memanggil satpam untuk mengusir 2 orang yang mencoba membunuh pasien ini. Usir sampah ini dari ini. Suaranya tidak keras, tapi membawa wibawa yang tak terbantahkan. Setelah beberapa kali mencoba, wajah Jiboda dan Bei Ningbing benar-benar kehilangan muka dan akhirnya tidak berani muncul secara terang-terangan lagi. Aku masih pulang ke rumah setiap hari, memasak makanan ringan yang bisa dia makan, lalu mengantarnya ke rumah sakit untuk menyuapinya makan. Semuanya seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hanya saja tatapannya padaku bukan lagi tatapan menginterogasi dan dinginnya perintah seperti dulu, melainkan ada emosi rumit yang tidak ku mengerti. Sepertinya ada rasa bersalah, rasa ingin tahu, dan sedikit kehati-hatian. Terkadang saat aku menyuapinya, dia hanya menatapku lekat-lekat, membuatku merasa tidak nyaman. Dia akan tiba-tiba berbicara. Suaranya masih agak serak, berkata, "Biar aku sendiri." Aku akan memberikan mangkuk dan sumpit padanya. Melihatnya menggunakan tangannya yang kurus tinggal tulang, makan sendiri perlahan dengan sedikit kanggung. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, tubuh Liu Ruyan pulih dengan sangat cepat. Bahkan dokter pun terkagum-kagum, mengatakan ini adalah keajaiban medis. Semua indikatornya pulih dengan baik, bisa pulang untuk istirahat. Liu Hua tentu saja sangat gembira, memegang tanganku dan terus mengucapkan terima kasih. Matanya penuh dengan rasa terima kasih yang tulus. "Hai Qiang, kali ini, berkat kau, Ruyan bisa sadar. Jasamu sangat besar." Aku hanya menjawab dengan datar. Tapi dalam hati aku menghitung, kontrak masih tersisa 1 bulan. Aku akan segera bebas sepenuhnya. Hari saat keluar dari rumah sakit, cuacanya bagus. Liu Hua menyiapkan mobil. Aku membantu Liu Ruyan masuk ke mobil. Dia sangat kurus, hampir tidak ada beratnya. Saat dia bersandar padaku, aku bisa merasakan tulangnya dengan jelas. Kembali ke villa tempat kami tinggal bersama selama hampir 5 tahun. Begitu masuk, Liu Ruyan menyuruh pergi para pelayan yang ingin datang membantu. Dia berdiri di tengah ruang tamu dan melihat sekeliling. Matanya dalam. Lalu dia menoleh ke arahku. Tanpa pertanda apapun, dia tiba-tiba mengulurkan tangan. Gerakannya begitu cepat sehingga aku tidak sempat bereaksi. Dan langsung meraih kerak kaosku, menariknya ke bawah dengan kuat. Terdengar suara robekan. Kain katun itu pun robek. Aku bahkan tidak sempat terkejut. Dia sudah dengan kasar merobek bajuku yang sobek dari tubuhku dan melemparkannya ke lantai. Aku bertelanjang dada, menatapnya dengan heran. Tatapannya seperti 2 lampu sorot, menyapu dada dan lenganku inci demi inci. Udara seolah membeku saat itu. Di lengan kananku,
Bekas luka pisau yang menjalar dari siku ke lengan bawah. Berkelok-kelok dan jelek, seperti kelabang yang merayap di sana. Di dada ada bekas luka pisau panjang yang miring. Warnanya sudah banyak memudar. Tapi masih bisa terlihat betapa berbahayanya dulu. Ini semua berkat dia dan cinta sejatinya. Napas Liu Ruyan tercekat. Dia mengulurkan tangan. Ujung jarinya gemetar. Ingin menyentuh bekas luka di dadaku. Tapi saat hampir menyentuhnya, dia menariknya kembali dengan cepat. Seolah itu adalah besi panas yang membara. Wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergetar. Matanya menatap tajam ke bekas luka itu. Pupilnya dipenuhi keterkejutan. Rasa sakit. Dan ada sesuatu yang belum pernah kulihat di matanya. Penyesalan mendalam yang tak terhapuskan. Aiy. Suaranya kering dan serak. Dengan getaran hebat yang hampir tak terlihat. Setiap kata seolah-olah sulit dikeluarkan dari tenggorokannya. Kau yang menahannya. Aku menatapnya. Tidak berbicara. Hanya menatapnya dengan tenang. Diam adalah jawaban terbaik. Dia akhirnya tahu apa yang dikatakan Chen Xi. Apa yang didengarnya saat dia tidak sadar. Semuanya benar. Liu Ruyan seolah kehabisan tenaga. Tubuhnya bergoyang. Kalau bukan karena berpegangan pada sofa di sebelahnya, mungkin dia akan langsung jatuh ke lantai. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Sepertinya berusaha keras menenangkan emosinya yang bergejolak. Setelah lama, dia baru berbicara lagi. Suaranya masih bergetar, tapi ada sedikit ketenangan yang aneh. Seperti ketenangan sebelum badai. Dia berhenti sejenak, menatapku dengan tatapan rumit. Apa kau masih punya 1 bulan lagi sebelum bercerai denganku? Aku sedikit terkejut, dia tahu begitu jelas. Sepertinya ayahnya, Li Hua, juga sudah memberitahunya. Aku mengangguk, dengan tenang dan tanpa emosi. Kontrak akan berakhir. Aku juga harus pergi. Dia menatapku lekat-lekat, ingin menembus pandanganku. Apa kau tidak pernah menyukaiku? Diam. Kata suka. Di antara kami hanyalah sebuah lelucon. Cahaya di matanya meredup sedikit demi sedikit. Seperti nyala lilin yang ditiup angin. Hari-hari setelahnya, Liu Ruyan seolah menjadi orang yang berbeda. Atau lebih tepatnya, dia berusaha keras untuk menjadi orang lain. Dia mulai tersenyum padaku. Senyum hati-hati yang mencoba menyenangkan. Membuatku sedikit tidak terbiasa. Sebagian besar pelayan di rumah diberhentikannya. Mengatakan ingin mengurus sendiri. Hasilnya, dapur menjadi medan perang baru. Pertama kali, dia menyajikan sepiring benda hitam tak dikenal. Dengan bangga mengumumkan ini adalah telur dadar cinta. Aku melihat warnanya yang seperti dasar panci. Lalu melihat matanya yang penuh harap. Memakannya tanpa mengubah ekspresi. Rasanya sulit digambarkan. Rasanya seperti dia menganggap garam dan gula sebagai kembar. Dan menggunakannya tanpa membedakan. Dia menatapku dengan mata berbinar. Bagaimana? Aku menelannya dengan susah payah. Dan memaksakan 3 kata, sangat kreatif. Dia sangat senang. Tersenyum hingga matanya melengkung. Keesokan harinya dia lebih bersemangat. Jadi aku mencicipi nasi goreng jiwa. Nasi adalah nasi. Sayur adalah sayur. Minyak adalah minyak. Ketiganya terpisah dengan jelas. Tidak saling mengganggu. Dan mie kejutan. Kejutannya adalah menemukan minyak hangus. Aku makan dalam diam. Dia menonton dari samping. Sesekali menambahkan lauk untukku. Sikapnya seolah-olah aku adalah harta karun yang rapuh. Lalu entah dari mana, dia menemukan sebuah album foto pernikahan. Itu milik temannya. Hai Qiang. Ayo kita foto pernikahan lagi. Dia menatapku. Dengan tatapan memohon di matanya. Kontraknya akan segera berakhir. Aku mengingatkannya. Aku tahu. Dia menundukkan kepalanya. Suaranya sedikit teredam. Anggap saja sebagai kenang-kenangan. Aku tidak menolak lagi. Di studio foto, dia mengenakan gaun pengantin putih bersih. Sangat cantik, seperti seorang putri sungguhan. Hanya saja, pangeran di sampingnya tidak fokus sepanjang waktu. Fotografer berteriak, pengantin pria. Lihat pengantin wanita. Tersenyum. Lebih mesra sedikit. Aku mencoba memaksakan senyum kaku. Tapi Liu Ruyan berinisiatif menggandeng lenganku. Kepalanya bersandar lembut di bahuku. Saat itu, aroma parfumnya sedikit berbeda dari ingatanku.
Dia mulai membelikanku barang-barang dengan gila. Pakaian, jam tangan, kancing manset, dasi, memenuhi lemariku. Banyak di antaranya adalah merek mewah yang dulu tidak pernah kulihat. Dia berkata, "Ini semua pantas untukmu." Aku melihat benda-benda dingin itu. Merasa seperti manekin yang didandani dengan cermat, perusahaannya mengadakan pesta makan malam penting. Dulu, dia tidak pernah membawaku ke acara seperti ini. Tapi kali ini, secara tak terduga, dia memberitahuku lebih awal, memintaku untuk bersiap-siap. Di pesta, dia mengenakan gaun yang mempesona, menggandeng lenganku, dengan senyum ramah memperkenalkan kepada semua orang. Semuanya. Izinkan saya memperkenalkan secara resmi. Ini adalah suamiku. Hai Qiang. Terdengar suara terkesiap dan bisik-bisik di sekitar. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan ingin tahu, terkejut, bahkan meremehkan. Tapi Liu Ruyan tidak peduli sama sekali. Malah mengeratkan genggaman tanganku. Dagunya sedikit terangkat, seperti seekor merak yang angkuh. Ji Buda juga datang. Tidak tahu dari mana dia mendengar kabar. Dia membawa gelas anggur dan mencoba mendekati Liu Ruyan. Dengan senyum yang dia anggap menawan. Ruyan, lama tidak bertemu. Kau sangat cantik hari ini. Liu Ruyan bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Suaranya tidak keras, tapi terdengar jelas di sekitar kami. Tuan Ji, suamiku ada di sini. Tolong jaga sikapmu. Aku tidak ingin udara bersih di sekitarku tercampur dengan bau yang tidak sedap. Wajah Ji Boda langsung berubah dari putih menjadi merah. Lalu dari merah menjadi ungu. Sangat dramatis. Dia mungkin tidak menyangka Liu Ruyan akan mempermalukannya begitu rupa di depan umum. Beberapa orang di sekitar tertawa tertahan. Jari-jari Ji Boda yang memegang gelas anggur memutih. Akhirnya hanya bisa pergi dengan malu. Setelah malam itu, dia masih tidak menyerah dan mencari Liu Ruyan beberapa kali. Dan selalu dihina habis-habisan olehnya dengan beberapa kata. Seperti katak, ingin makan daging angsa. Tidakkah dia kencing dan bercermin untuk melihat kelakuannya sendiri? Dulu aku buta. Sekarang penglihatanku 5-0. Melihat dengan jelas bahwa beberapa orang lebih buruk dari sampah. Menghina tanpa kata-kata kotor, tapi lebih menyakitkan daripada tamparan langsung. Dia juga membawaku ke laut, seperti semua pasangan yang sedang jatuh cinta. Berfoto-foto, kejar-kejaran, dan bermain di pantai. Dia tertawa sangat gembira, seperti anak kecil. Malamnya kami menginap di kamar dengan pemandangan laut. Hanya ada satu tempat tidur. Hai Qiang, malam ini kita tidur bersama. Ya, dia menatapku dengan harapan dan kegelisahan di matanya. Aku tidak berbicara. Dia menganggap aku setuju dan menarikku ke tempat tidur. Dia memelukku dari belakang. Lengannya kurus tapi kuat. Aku bisa mencium aroma wangi rambutnya. Tubuhku sedikit kaku. Selama 5 tahun ini, kami tidur di kamar terpisah. Sangat terpisah. Kedekatan yang tiba-tiba ini membuatku sangat tidak nyaman. Aku merasakan ada yang aneh dengannya. Dia seperti menjadi orang yang berbeda. Menjadi sangat bergantung padaku. Bahkan rasa memiliki yang hampir paranoid. Semakin dia seperti ini, keinginan untuk pergi di hatiku semakin kuat. Bulan ini, wajah menyebalkan Ji Boda masih seperti lalat. Sesekali mencoba mendekati Liu Ruyan. Pertama kali, dia membawa sebuket besar mawar merah yang norak, menunggu di bawah gedung perusahaan. Liu Ruyan turun dari mobil yang kusetir. Melihatnya, dia bahkan tidak mengerutkan kening. Tuan Ji, suamiku tidak suka bau mawar, terutama yang berbau sampah masyarakat. Setelah selesai berbicara, dia menggandeng lenganku dan masuk tanpa melirik ke samping, meninggalkan Ji Boda yang memegang bunga. Wajahnya pucat pasi, seperti badut yang celananya dilucuti di depan umum. Kedua kalinya, dia entah dari mana mengetahui bahwa Liu Ruyan akan pergi ke sebuah restoran, memesan tempat lebih awal untuk pertemuan kebetulan. Hasilnya, Liu Ruyan langsung meminta manajer untuk mengusirnya. Alasannya adalah merusak nafsu makan. Wajah tampannya hampir berubah bentuk karena marah. Setelah beberapa kali mencoba, harga diri Ji Boda yang menyedihkan mungkin telah diinjak dan dihancurkan menjadi debu oleh Liu Ruyan. Dia memang tidak muncul secara terang-terangan lagi.
Tapi kegigihannya yang seperti hantu itu menjijikan. Sebaliknya, Liu Ruyan terlalu baik padaku. Dia sepertinya yakin selama dia cukup baik padaku, aku tidak akan pergi. Kehati-hatian itu, sikap menyenangkan yang hampir paranoid itu, membuatku sedikit sesak napas. Malam itu dia punya ide lagi. Hai Qiyang. Ayo kita makan malam. Aku sedang membaca buku. Mendengar itu aku mengangkat kepala. Kemana? Ke tempat yang pernah kau sebutkan dulu. Warung pinggir jalan itu. Matanya berbinar-binar. Dengan sedikit harapan yang menyenangkan. Aku memang pernah menyebutkannya sekali. Itu sudah lama sekali. Waktu itu dia mencibir. Mengatakan itu makanan sampah. Tapi sekarang dia sendiri yang mengusulkannya. Aku menatapnya tanpa berbicara. Dia sedikit gugup dan memegang ujung bajunya. Kau tidak suka? Kalau begitu kita ganti tempat saja. Ayo. Aku menutup buku. Senyum langsung merekah di wajahnya. Seperti mendapatkan hadiah terbesar. Baru saja keluar dari garasi kompleks villa. Tidak jauh. Malam sangat gelap. Lampu jalan redup kekuningan. Tiba-tiba, suara mesin yang memekakan telinga datang dari belakang samping. Aku secara refleks menoleh. Sebuah mobil van kecil yang sudah usang. Seperti binatang buas yang mengamuk. Bahkan tidak menyalakan lampu. Langsung menabrak ke arah tengah antara kursi pengemudi dan penumpang kami. Menabrak kami. Dengan kecepatan yang luar biasa. Sama sekali tidak untuk waktu untuk bereaksi. Aku hanya sempat berteriak. Awas! Sambil membanting setir ke kanan. Berharap bisa menghindari tabrakan maut ini. Tapi semuanya sudah terlambat. Bun! Suara benturan yang memekakan telinga. Seperti guntur yang meledak di telinga. Badan mobil hancur dan penyok. Pecahan kaca berterbangan kemana-mana. Kantung udara langsung mengembang. Menghantam keras wajah dan dadaku. Pandanganku menggelap. Dunia berputar-putar. Rasa sakit yang hebat menyebar dari seluruh tubuh. Kepalaku berdengung. Seperti ada ribuan lebah yang mengamuk di dalamnya. Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Sebelum akhirnya aku sadar sedikit. Kepalaku sakit sekali. Pandanganku kabur. Aku berusaha mengedipkan mata. Mencoba melihat keadaan sekitar. Bau anir darah yang kuat menyeruak. Ruyan. Aku berteriak dengan suara serak. Menoleh ke kursi penumpang. Hanya dengan sekali lihat, jantungku seolah diremas kuat oleh tangan tak terlihat. Diremas. Liu Ruyan. Dia bersandar di kursi yang penyok. Matanya terpejam erat. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Darah mengalir dari dahinya. Dari lengannya. Menodai gaunnya yang berwarna terang. Menodai kursi. Dan juga menodai pandanganku. Berlumuran darah. Liu Ruyan. Aku berteriak. Ingin menyentuhnya. Tapi menyadari tubuhku sendiri juga sangat sakit. Bergerak sedikit saja, rasanya seperti akan hancur. Tidak, tidak boleh panik. Aku memaksa diriku untuk tenang. Dengan tangan gemetar, aku merogoh sakuku. Ponselnya masih ada. Layarnya pecah, tapi masih bisa digunakan. Aku segera menelepon ambulans. Menjelaskan situasi dan lokasi dengan singkat. Lalu, aku menggunakan seluruh tenagaku untuk membuka sabuk pengaman. Menahan rasa sakit yang hebat. Aku bergerak sedikit demi sedikit ke arahnya. Liu Ruyan, bangun, bangun. Lukaku ini tidak seberapa. Di rumah sakit, Dokter UGD hanya membersihkan luka lecet di lenganku dan menjahit beberapa jahitan di dahiku. Semuanya luka luar. Akan sembuh dalam beberapa hari. Dibandingkan dengan luka saat aku menahannya dari pisau. Dan luka-luka lain yang kuterima. Luka ini seperti digaruk saja. Saat ayah Liu Ruyan, Liu Hua, datang. Langkahnya tergesa-gesa. Matanya merah. Pria yang biasanya Direktur Liu yang berkuasa di dunia bisnis. Saat ini terlihat hanya seperti seorang ayah biasa yang mengkhawatirkan putrinya. Dia melihatku. Bibirnya bergerak. Sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tapi pada akhirnya hanya menghela napas berat. Hai Qiyang. Ruyan. Dia. Dokter masih menanganinya. Aku langsung memotong perkataannya. Suaraku tidak bergejolak. Dia mengangguk. Menatap pintu ruang gawat darurat yang tertutup. Wajahnya penuh kecemasan. Aku melihat wajahnya yang lelah dari samping. Dan mulai membuat rencana dalam hati. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini.
Aku harus pergi. Paman. Aku mulai bicara. Dia menoleh. Matanya bertanya-tanya. Kontrak kita akan berakhir dalam 2 hari. Dia tertegun sejenak. Dan langsung mengerti maksudku. Ruyan. Akhir-akhir ini, dia sepertinya sangat lengket padaku. Aku memilih kata-kataku dengan hati-hati. Menurutku ini adalah waktu terbaik bagiku untuk pergi. Liu Hua terdiam. Alisnya berkerut rapat. Aku ingin meminta bantuanmu. Katakan saja. Umumkan ke publik bahwa aku terluka parah dalam kecelakaan ini dan tidak berhasil diselamatkan. Aku berhenti sejenak, lalu menambahkan. Katakan saja sudah dikremasi. Liu Hua menatapku tajam. Ekspresinya sangat rumit. Dari tatapan rumitnya, aku melihat keterkejutan. Aku melihat keengganan. Bahkan aku melihat sedikit kelegaan. Apa kau benar-benar sudah memikirkannya? Suaranya terdengar sedikit pasrah. Aku mengangguk. Tidak memberinya. Atau lebih tepatnya, tidak memberi kalian kesempatan. Kesempatan? Hah? Tidak pernah ada kesempatan nyata di antara kami. Kontrak 5 tahun. 5 tahun memainkan peran sudah cukup. Aku hanya ingin hidup tenang bersama kakakku. Melihat sikapku yang teguh, Liu Hua menghela napas panjang. Baiklah. Aku setuju. Dia mengeluarkan kartu dari sakunya dan memberikannya padaku. Di sini ada 20 juta. Awalnya, aku berencana memberikannya padamu saat kontrak berakhir. Sekarang lebih awal. Anggap saja sebagai sedikit kompensasi dari keluarga Liu kami untuk 5 tahun ini. Ini juga yang pantas kau dapatkan. 20 juta. Ditambah yang sebelumnya. Cukup. Aku tidak menolak dan mengambil kartu itu. Terima kasih, Paman. Kamilah yang seharusnya berterima kasih. Liu Hua tersenyum pahit. Hai Qiang. Jaga dirimu baik-baik. Aku mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Saat perhatian semua orang masih tertuju pada Liu Ruyan, aku meninggalkan rumah sakit diam-diam. Aku tidak menoleh ke belakang. Juga tidak ada sedikit pun rasa enggan. Kota ini, orang-orang ini, hal-hal ini, semuanya harus ditutup. Kemudian aku mendengar. Hal pertama yang dilakukan Liu Ruyan setelah sadar adalah mencariku. Di mana Qiang? Kemana Qiang pergi? Para perawat dan dokter tergagap. Tidak berani menatap matanya. Akhirnya, Liu Hua dengan mata merah menyerahkan sebuah guci abu yang katanya milikku kepadanya. Ruyan, hai Qiang. Dia sudah pergi. Dia tidak percaya. Berteriak dan bertanya seperti orang gila. Menghancurkan semua yang bisa dihancurkan. Dia mencariku dengan panik. Menggunakan semua koneksinya. Hampir membalikkan seluruh kota. Akhirnya, dia memeluk guci abu kecil itu. Dan mengunci diri di kamar. Menangis selama berhari-hari. Menangis hingga suaranya serak. Menangis hingga matanya merah dan bengkak. Kemudian, dia tidak menangis lagi. Hanya memeluk kotak itu. Menatap kosong dengan mata hampa. Beberapa hari kemudian, dia keluar dari kamarnya. Bekas air mata di wajahnya belum kering. Tapi matanya telah berubah. Menjadi dingin dan tajam. Seperti ujung pisau beracun. Setelah kesedihan dan keputusasaan yang tak berujung. Adalah kebencian yang meluap-luap. Dia ingin membalaskan dendamku. Untuk He Qiang yang sudah mati. Untuk mendapatkan keadilan. Aku mengambil 20 juta dari Liu Hua dan melarikan diri dari kota yang menyesakkanku dan datang ke Jiangxi, penyakit kakakku, dengan dana yang cukup sebelumnya. Mendapatkan perawatan terbaik. Tubuhnya sudah pulih sepenuhnya. Keponakanku juga sudah kubawa. Mengobrol sepanjang hari. Menambahkan sedikit kehidupan pada kesunyian ini. Hidup memang menjadi lebih santai dari hari ke hari. Aku sengaja tidak memikirkan orang-orang dan kejadian di masa lalu. Hanya ingin menjaga kedamaian yang sulit didapat ini. Namun, beberapa berita seperti hantu berkaki selalu bisa menembus banyak rintangan dan masuk ke telingaku. Setelah aku mati, Liu Ruyan memeluk guci abu itu, mengunci diri di kamar, tidak makan dan tidak minum, seolah ingin menyusulku. Membuat Liu Hua sangat takut. Hampir mengira akan kehilangan seorang putri lagi. Tapi beberapa hari kemudian, dia keluar. Aku dengar saat dia keluar. Matanya bengkak seperti kenari. Wajahnya pucat tanpa warna.
Tapi di matanya, menyala dua api dingin. Seperti iblis pendendam yang merangkak keluar dari neraka. Hal pertama yang dia lakukan adalah menggunakan semua koneksi dan sumber daya keluarga Liu untuk menyelidiki secara tuntas kecelakaan itu. Dia tidak percaya itu hanya sekadar kehilangan kendali kendaraan. Dia seperti serigala betina yang mencium bau darah. Dengan keras kepala dan gila, mencabik setiap petunjuk yang mungkin. Segera, kebenaran, seperti mengupas bawang, terungkap di depannya lapis demi lapis. Pedasnya membuat air matanya mengalir. Itu Ji Boda dan Bei Ningbing. Dua orang yang kukira sudah lama dihancurkannya dan diinjak seperti serangga. Ternyata belum menyerah. Mereka melihat Liu Ruyan sadar secara ajaib. Mimpi mereka untuk mewarisi harta karun hancur total. Wanita beracun itu, Bei Ningbing, berbisik di telinga Ji Boda lagi. Mendesaknya untuk tidak setengah-setengah. Untuk membuat kecelakaan mobil lagi. Untuk memastikan Liu Ruyan benar-benar mati. Dengan begitu, Ji Boda masih bisa, sebagai duda, mendapatkan warisan yang sangat besar itu. Saat mengetahui kebenarannya, ekspresi apa yang dimiliki Liu Ruyan, aku tidak bisa membayangkan. Aku hanya dengar dia sangat tenang saat itu. Bahkan tidak ada gejolak emosi di wajahnya. Hanya matanya, yang hitam seperti dua pusaran tanpa dasar, yang bisa menelan semua cahaya. Dewi pembalasan dendam. Atau lebih tepatnya, iblis wanita telah resmi datang. Dia tidak menelepon polisi. Juga tidak menempuh jalur hukum resmi apapun. Dia memilih cara yang lebih langsung dan lebih kejam. Ji Boda dan Bei Ningbing tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Hidup tak terlihat, mati tak ditemukan mayatnya. Liu Ruyan menggunakan koneksinya untuk secara rahasia mengirim mereka ke sebuah rumah sakit jiwa swasta. Rumah sakit itu memiliki reputasi buruk di kalangan mereka. Katanya khusus menerima beberapa pasien khusus, dan metode perawatannya di luar imajinasi. Selama dibayar cukup, mereka bisa membuat hidup seseorang lebih buruk dari kematian. Dia membayar sejumlah besar uang. Dengan hanya satu permintaan, biarkan mereka hidup. Tapi buatlah 10.000 kali lebih menyakitkan daripada kematian. Jadi, perawatan khusus Ji Boda dan Bei Ningbing dimulai. 24 jam kebisingan desibel tinggi, tanpa henti. Berbagai macam jeritan menyayat hati. Dan suara gesekan logam yang menusuk, membuat mereka tidak bisa tidur. Saraf mereka selalu tegang. Di ambang kehancuran, mereka dirampas tidurnya. Begitu mereka memejamkan mata, mereka akan disiram dengan air dingin. Atau ditarik kasar dari tempat tidur. Sengatan listrik menjadi rutinitas. Arus lemah membuat mereka kejang-kejang. Berbusa di mulut, meraung dalam kesakitan yang luar biasa. Mereka dipaksa minum berbagai obat tak dikenal. Beberapa membuat mereka hiperaktif selama berhari-hari dan malam tanpa tidur. Yang lain membuat mereka sangat lemah, sehingga mereka bahkan tidak punya tenaga untuk mengangkat jari. Yang paling menakutkan adalah mereka diikat ke tangan dan kaki pasien yang berbeda. Tali kulit kasar mengiris daging mereka. Lalu pihak rumah sakit akan melepaskan beberapa pasien. Jiwa yang benar-benar gila dan agresif, membiarkan pasien-pasien yang tidak waras itu memukuli, menendang, menggigit, dan menghina mereka. Aku tidak bisa membayangkan pemandangan seperti itu, tapi hanya mendengarnya saja sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Ji yang dulu gagah, Boda, dan Bei Ningbing yang glamor, benar-benar disiksa menjadi dua mayat hidup. Mereka menjadi bodoh dan gila. Pakaian mereka compang-camping, mengeluarkan bau busuk. Tidak bisa menahan buang air. Hanya bisa mengulang beberapa kalimat ini berulang-ulang. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku mohon. Hai Qiang. Aku mohon kau maafkan aku. Ruyan. Liu Ruyan. Ampuni kami. Kami tidak akan berani lagi. Mereka memanggil namaku berulang-ulang. Nama yang mereka kira sudah menjadi abu. Memohon pengampunan dari orang mati. Sungguh ironis. Aku dengar Liu Ruyan sesekali menerima video dari pihak rumah sakit. Dalam video itu, pasangan tak tahu malu itu seperti dua cacing, merayap di lantai yang kotor, menangis dan memohon ampun. Dia akan menontonnya tanpa ekspresi, lalu dengan tenang menghapusnya.
Apa dendam sudah terbalaskan? Mungkin. Tapi, Liu Ruyan yang dulu angkuh dan dingin, dan kemudian menjadi paranoid dan sangat penyayang. Setelah secara pribadi mengirim musuhnya ke neraka, jiwanya sepertinya juga jatuh ke dalam kehampaan yang lebih dalam. Kematianku membawa pergi cintanya dan melahirkan kebenciannya. Aku hanya tidak tahu apa yang tersisa baginya. Setelah kebencian yang meluap-luap ini, malam di Jiangxi sangat sunyi. Tidak seperti kota sebelumnya, yang selalu ramai dan mengganggu. Aku melihat cahaya bintang di luar jendela. Memikirkan tidur nyenyak kakakku. Sudut bibirku tanpa sadar melengkung. Ini adalah kota kecil di selatan dengan pemandangan indah. Dan ritme hidup yang lambat. Jauh dari keramaian dan kesuraman masa lalu. Cuaca di Jiangxi sebagian besar cerah dan sejuk. Aku belajar melakukan beberapa investasi kecil. Tidak banyak, tapi cukup untuk kami hidup tanpa khawatir. Kesenangan terbesarku setiap hari adalah bermain gila-gilaan dengan keponakanku dan mendengarkan omelan kakakku. Masa lalu yang dulu membuatku sesat. Sepertinya benar-benar telah tersapu bersih oleh sungai. Kakakku juga menemukan hobi baru. Dia terobsesi dengan berkebun. Balkonnya dipenuhi bunga berwarna-warni. Dia bilang dulu tidak punya nasib untuk itu. Sekarang dia ingin hidup dengan baik dan melihat semua pemandangan indah di dunia. Keluarga kami hidup bahagia bersama. Kedamaian seperti ini adalah kemewahan yang tidak berani kupikirkan selama 5 tahun terakhir. Setahun berlalu begitu saja. Di akhir pekan, aku membawa keponakanku ke mall terbesar di kota untuk membeli mainan. Gadis kecil itu memegang es krim di satu tangan dan memegang tanganku erat-erat dengan tangan lainnya. Wajah kecilnya yang bersemangat memerah. Paman, paman. Aku mau boneka yang paling besar itu. Oke, beli, beli, beli. Hari ini kita orang kaya. Aku tersenyum dan mencubit hidung kecilnya. Saat aku sedang menunduk dan berbicara dengan keponakanku, sudut mataku tanpa sengaja melihat ke kejauhan. Punggung seorang wanita di tengah keramaian. Sangat kurus. Mengenakan setelan hitam gelap. Potongannya rapi. Memancarkan aura menjaga jarak. Dingin. Entah kenapa, punggung itu membuat jantungku berdebar. Rasa familiar yang tak terlukiskan, bercampur dengan rasa tertekan yang aneh. Dia sepertinya sedang memilih sesuatu. Kepalanya sedikit miring, memperlihatkan separuh wajahnya. Garisnya tajam, rahangnya tegang. Napasnya, sangat mirip. Seperti nama yang sudah berusaha keras. Kuhapus dari ingatanku. Liu Ruyan. Tapi tidak terlalu mirip dengan Liu Ruyan yang dulu. Memiliki kedinginan yang angkuh. Seperti mawar berduri. Siluet di depanku ini seperti pisau tajam yang terhunus. Tajam, tapi juga membawa rasa hancur yang memilukan. Seolah-olah telah terbakar api. Dan kemudian direndam dalam kes. Aku cepat-cepat menggelengkan kepala. Dan menertawakan diriku sendiri. Apa yang kupikirkan? Nona besar seperti Liu Ruyan seharusnya berada di kotanya saat ini. Melanjutkan hidupnya yang berkuasa. Bagaimana mungkin dia muncul di tempat kecil seperti Jiangxi? Apalagi di mall biasa seperti ini. Sangat normal jika ada orang yang mirip di dunia ini. Mungkin karena akhir-akhir ini hidup terlalu nyaman. Otakku mulai berpikir yang tidak-tidak. Paman, kenapa berhenti berjalan? Keponakanku menarik tanganku dan bertanya dengan suara kekanak-kanakan. Aku sadar kembali, menunduk dan tersenyum padanya. Tidak apa-apa. Hanya memikirkan sesuatu. Aku tidak menoleh lagi untuk melihat punggung itu. Aku menggenggam erat tangan kecil keponakanku dan membawanya masuk ke keramaian, menuju sinar matahari yang hangat dan nyata, yang benar-benar menjadi milikku. Biarlah masa lalu berlalu sepenuhnya.